Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan baca doa ya, biar pelajaran kita hari ini bermanfaat. Silakan ketua kelas Pandi ke depan ya. Silakan. Sudah siap, Kak? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum absen, lihat kiri kanan ada sampah apa tidak, biar kita belajar dengan nyaman. Sudah? Ya, kita absen dulu. Yang pertama Zaira hadir. Naila. Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah. Rajin-rajin anak ibu ya. Kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ya, masalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu, kita baca dulu tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan perbedaan kitab dan suhu. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan kitab-kitab yang wajib diimani. Seterusnya peserta didik dapat menjelaskan isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peserta didik dapat menjelaskan rasul-rasul yang menerima kitab. Dan seterusnya peserta didik dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita hari ini ya. Masih ingat enggak pelajaran kita yang dahulu? Siapa yang masih ingat? Masalah pelestarian alam. Apa itu? Masih ada yang tahu ayatnya atau arti dari ini pelestarian alam? Silakan tunjuk tangan. Siapa? Ya, Nana Zaira, silakan. Arti dari surat Al-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Iya, masih ingat ya pelajaran yang terdahulu. Oh, Nana Zaira, terima kasih ya, tepuk tangan untuk anak kita Zaira. Ya, untuk semangat lagi kita belajar. Hari ini kita ice breaking. Tepuk semangat, masih ingat? Masih, ya berdiri, biar semangat. Nah, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Iya. Kemudian kita masuk pelajaran kita ini, masalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya, ada enggak yang tahu perbedaan kitab dan suhu? Siapa? Ada yang bisa? Ya, silakan. Tania. Perbedaan utama antara kitab dan suhu terletak pada kompleksitas, struktur, dan bentuk penyampaian wahyu, di mana kitab cenderung lebih lengkap dan tekstur, sedangkan suhu lebih sederhana dan terbatas. Iya, perbedaan kitab dan suhu. Kitab itu terstruktur. Kalau suhu itu lembaran-lembaran yang belum dibukukan. Ya, kita masuk pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini coba Nanda perhatikan di layar.
Arti dari iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf. Selanjutnya yang sudah Ibu terangkan tadi, kita akan mendiskusikan ya, dan sudah kita bagikan per kelompok. Ada kelompok Zabur, kelompok Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kita bagikan tugasnya setiap kelompok ya. Diskusikan, nanti kita hasilnya kita tampilkan nanti. Nah, kelompok Melinda. Ini Injil. Nah, tulis. Iya. Yang tidak tahu boleh tanya Ibu. Sudah semua? Ya, kalau sudah, Ibu minta perwakilan dari kelompok ya untuk menampilkan presentasinya masing-masing kelompok. Ya, kelompok ini dulu, Al-Quran. Silakan ke depan. Itulah hasil diskusi kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelompok terakhir tadi ya, kelompok Taurat yang telah menampilkan hasil diskusi. Kemudian kita ice breaking dulu ya biar semangat. Misalnya Ibu gini, kalian harus menurut apa kata Ibu, bukan gerakan Ibu. Nah, coba tangannya di depan, ke atas, ke bawah. Ke depan, ke atas, ke bawah, ke atas, ke depan, ke bawah. Kan ada Arisa. Ulangi ya, masih ada yang tidak konsentrasi. Ikuti kata Ibu, bukan gerakan Ibu. Ulangi ya. Tangannya ke depan, ke atas, ke bawah. Tangannya ke depan, ke bawah. Kemudian kita ulas lagi, mungkin ada yang belum jelas masalah isi pokok kitab Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, siapa yang belum jelas? Mungkin silakan bertanya. Karena kita tadi sudah diskusi dan boleh bertanya lagi. Selain dari teman kita tadi yang menjawab masalah kitab dan suhuf, mungkin ada lagi yang bisa menjawab atau yang tahu apa perbedaan masalah kitab dan suhuf. Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Ananda Mila. Perbedaan kitab dan suhuf adalah kitab merujuk kepada teks atau buku yang berisi wahyu atau petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada para nabi. Kitab biasanya memiliki bentuk yang lebih terstruktur dan lengkap. Contoh kitab dalam konsep Islam, Al-Quran adalah kitab yang dianggap sebagai wahyu dan tanda lengkap. Kitab lain yang dianggap suci di antara umat Islam adalah Injil. Ini
diturunkan kepada Nabi Isa dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa. Karakteristik kitab biasanya memiliki aturan, hukum, dan ajaran yang jelas serta seringkali menjadi pedoman hidup bagi pengikut agama tersebut. Suhuf adalah lembaran-lembaran atau halaman-halaman yang berisi wahyu Allah, tetapi biasanya lebih pendek dan tidak sekompleks kitab. Suhuf sering dipahami sebagai wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kitab-kitab besar. Contohnya, salah satu contoh suhuf dalam tradisi Islam adalah suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhuf ini berisi petunjuk-petunjuk tertentu, tetapi tidak sekomprehensif. Karakteristik suhuf biasanya berisi ajaran yang ringkas dan tidak selalu diorganisir dalam bentuk buku. Ya, udah baik ya. Jawaban dari Ananda Gita Mila tadi ya, mengenai masalah kitab dan suhuf. Beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala adalah rukun iman yang ketiga. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab tersebut seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur mengandung ajaran-ajaran yang benar dan sempurna. Ya. Nah, untuk hari ini sampai di sini pelajaran kita. Untuk kesimpulannya sudah dibaca tadi oleh Nanda kita Melinda. Dan terakhir untuk pelajaran kita yang selanjutnya masalah amanah dan jujur ya, untuk pertemuan yang akan datang. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini masalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang ketiga ya. Rukun iman yang ketiga, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi manusia ya. Kitab-kitab tersebut seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur mengandung ajaran-ajaran yang benar semua ya. Tidak ada yang mengajarkan kita untuk melakukan keburukan ya. Itu kesimpulan dari tadi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sebelum kita menutup pelajaran kita, marilah untuk ketua kelas memimpin doa penutup ya. Doa penutup untuk belajar. Ya, dengan baca Al-Fatihah ya. Silakan kepada Nanda Pandi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan Nanda. Dah sekian untuk hari ini, mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.